siapa yang sebenarnya menurunkan hujan. Karena hamba kalau diberikan nikmat terus-terusan, hanya dipura. Hamba ini kalau terus-terusan diberikan hujan, lupa siapa yang kasih hujan. Orang kalau sudah tenggelam dalam nikmat, lupa dengan siapa yang memberi nikmat, yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memang berharap dari Allah, dan hanya Allah yang bisa mengubah keadaan kita. Allah itu paling senang kalau hamba sudah merendahkan diri. Kalau seandainya Allah jawab di saat itu juga, maka apa yang layak kita lakukan ketika tiba-tiba setelah kita berdoa, salat, minta hujan, lalu mendung dan mulai turun hujan? Nah, apa yang disunnahkan untuk dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, yaitu salatul taubah, salat dalam proses menuju taubat. Ini sudah beberapa salat yang masuk dalam kategori tidak disunnahkan berjamaah yang sudah kita bahas, mulai dari salat tahajud, duha, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, kemudian salat taubah yang kita telah bahas, dan berikutnya ada salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, dan diantaranya adalah salat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saya rasa tidak perlu kita bahas panjang karena sudah sering kita lakukan. Dan ada salat gerhana, itu disunnahkan berjamaah, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, ya. Dan juga itu kadang-kadang kita melakukannya, ya. Perbedaannya dia adalah salat dengan jumlah rukuk yang berbeda. Satu rakaat 2 kali rukuk. Nanti setelah salat baru melakukan khutbah. Nah, malam ini kita akan bahas salah satu salat yang tidak disunnahkan berjamaah,
namun jarang kita lakukan, bahkan sangat jarang, yaitu salatul istisqa, salat minta hujan. Apa itu al-istisqa? Al-istisqa yaitu talabus suqya min Allah Ta'ala biinzalil matar indal jadab. Salat istisqa adalah meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan ketika sedang musim kering atau musim paceklik. Dan sepakat semua ulama mazhab menyatakannya bahwa salat istisqa hukumnya sunnah berdasarkan dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis tentang adanya salat istisqa yaitu hadis dari Abbad bin Tamim an ammih dari pamannya qal kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi. Jadi ketika sedang terjadi musim kering, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke musalla, yaitu ke lapangan. Jadi kalau disebut musalla dalam hadis itu maksudnya lapangan, ke tempat solat yang areanya luas. Karena kalau ke masjid maka disebut masjid. Untuk apa Nabi keluar? Yastasqi, beliau akan melakukan solat meminta hujan. Wastaqbala al-qiblah, lalu Nabi menghadap kiblat. Fasalla raka'atain, dan beliau salat 2 rakaat. Wa qallaba rida'ahu, dan beliau membalikkan rida'nya. Ja'ala al-yamin 'ala al-shimal, yang kanan dibawa ke kiri. Artinya dibalikkan posisi rida'nya. Dan ini nanti akan dijelaskan. Nabi melakukan tabarruk dengan membalikkan rida, menunjukkan agar keadaan berganti dari kekeringan, penderitaan. Semoga Allah memberi kebahagiaan dengan hujan. Jadi dari dulu salat minta hujan itu sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa mengharapkan rahmat Allah melalui hujan itu tidak semata-mata hanya menunggu. Ada kalanya Allah menahan hujan untuk membuat agar hamba tahu siapa yang sebenarnya menurunkan hujan. Karena hamba kalau diberikan nikmat terus-terusan hanya dipuro. Hamba ini kalau terus-terusan diberikan hujan, lupa siapa yang kasih hujan. Orang kalau sudah tenggelam dalam nikmat, lupa dengan siapa yang memberi nikmat. Begitu sifat hamba. Kata Allah, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia punya sifat kanud kepada Tuhannya. Apa itu kanud? Yaitu suka melupakan nikmat dan sering mengingat-ingat musibah. Jadi kalau musibah sering diingat-ingat, kalau nikmat dilupakan. Itu sifat hamba. Makanya kadang-kadang Allah menahan hujan agar hamba mengetahui siapa Tuhannya dan siapa yang menurunkan hujan. Dengan dia meminta, maka dia telah memposisikan diri, kami hamba, engkaulah Tuhan.
Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan ketika ingin melakukan salat minta hujan agar dimudahkan untuk turun hujan, yaitu yang pertama, khurujun nas ma'al imam ilal musalla mutabazzilin mutawadhi'in mutadarri'in. Jadi disunnahkan keluar semua penduduk, rakyat atau masyarakat satu kampung disuruh keluar semua ke lapangan, dipimpin oleh seorang imam dalam keadaan mutabazzilin, menghinakan diri, mutawadhi'in, tawadhu', merendahkan diri, ya. Jadi keadaannya dalam keadaan merendah, ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabazzilan mutawadhi'an mutadarri'an. Nabi itu kalau keluar untuk melakukan salat minta hujan, beliau keluar dalam keadaan merendah, ya, merendahkan diri, menghambakan, menghinakan, ya. Memang begitu kita berhadapan dengan Allah, dan itu tidak disunnahkan kalau berhadapan dengan manusia. Kita selama ini malah dengan manusia kita punya sifat menghina-hinakan diri, bahasa lainnya menjilat, ya. Jadi ada pasukan-pasukan penjilat menyongan pemimpin-pemimpin dunia, walaupun kita tahu dia tidak salat, tapi demi supaya kita dapat keuntungan, ya kita menghina-hinakan diri. Sampai apapun yang dia bilang walaupun salah, kita iakan. Itu tidak dibolehkan dengan manusia. Tapi dengan Allah memang disuruh hinakan diri, karena tidak ada raja yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua memang berharap dari Allah, dan hanya Allah yang bisa mengubah keadaan kita. Allah itu paling senang kalau hamba sudah merendahkan diri, dan Allah paling benci kalau seorang hamba menyombongkan diri, merasa dia tidak butuh Allah. Hatta ata al-musalla, sampai Nabi datang ke lapangan untuk salat. Faraqqa al-mimbar falam yakhtub khutbatukum hazihi walakin lam yazal fi ad-du'a wa tadarru' wa at-takbir summa shalla rak'atain kama yusalli fil 'aid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke musalla, lalu beliau melakukan salat 2 rakaat, ya, dan lalu memanjatkan doa, dan salat yang dilakukan kama yusalli fil 'aid, salatnya seperti salat hari raya. Nah, jadi ini sekaligus memberitahu, hadis ini memberitahu bahwa cara melakukan salat istisqa, salat minta hujan, persis seperti salat hari raya. Jadi salat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama disuruh takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali, kemudian selesai salat disuruh khutbah, berikan khutbah. Nah, dalam khutbah itulah berdoa panjang, ya, sampai turunnya hujan. Oh, tidak turun, ulang lagi besoknya, ulang lagi. Jadi ini sunnah keluar semua dalam keadaan taubat, menghinakan diri, merendahkan diri. Itu kalau mau hujan diturunkan. Kemudian sunnah yang kedua, ayakhtubuhumul imam qabla as-salah aw ba'daha ala mimbar biwada'in yudha' lahu. Seorang imam disunnahkan berkhutbah baik sebelum salat atau setelah salat
di atas mimbar. Nah, memang ada khilaf khutbahnya setelah salat atau sebelum salat. Tapi tadi bahasa Nabi seperti salat ain. Kalau seperti salat ain berarti salat duluan baru khutbah. Itu yang dipegang oleh banyak mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa khutbah dilakukan setelah salat. Dan itu berdasarkan hadis Nabi dari Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fastasqa wa hawwala ridaahu hina istaqbala al-qiblah wa bada'a bis-salah qabla al-khutbah. Jadi Nabi kalau sudah sampai ke lapangan, beliau ingin melakukan salat istisqa, beliau memberi isyarat dengan membalikkan ridaknya, kemudian menghadap kiblat, lalu memulai salat, baru setelah itu melakukan khutbah. Nah, setelah khutbah atau di sela-sela khutbah, beliau menghadap ke kiblat lalu mulai berdoa, doa meminta hujan. Nah, kemudian dari itu sunnah yang kedua, hukumnya sunnah untuk melakukan khutbah. Salatnya sunnah, tapi juga khutbah. Khutbah itu sunnah. Maksudnya, kalau nggak ada khutbah nggak apa-apa. Habis salat langsung doa pun boleh. Salat hari raya kan begitu juga. Salat hari raya itu khutbah itu kan sunnah. Seandainya nggak ada khutbah, dibolehkan, walaupun tidak sempurna keadaannya. Oh, ada orang nggak mau dengar khutbah, langsung pulang juga boleh. Khutbah hari raya itu nggak wajib dan tidak wajib kita dengarkan, mau pulang juga boleh, tapi mendengarkannya menjadi pahala yang lebih besar. Sunnah yang ketiga ketika melakukan salat istisqa, yaitu ayyada'ul imam wa yuksir al-mas'alah qa'iman mustaqbil al-qiblah. Imam disunnahkan memperpanjang doa dalam keadaan berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan membalikkan ridaknya. Ini berdasarkan beberapa keterangan dari hadis Nabi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai' min du'a'ihi, la yarfa'u yadayhi fi syai' min du'a'ihi illa fil istisqa wa annahu yarfa' hatta yura bayadha ibtai. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa tidak pernah mengangkat tangan setinggi yang dia lakukan ketika berdoa waktu salat istisqa. Jadi saking tingginya sampai terlihatlah ketiak putihnya. Karena dulu surban jubah Nabi itu bukan tertutup begini, tapi ini dari sini lubang sampai ke pinggang itu berlubang. Jadi kalau begitu angkat tangan, otomatis yang lengan jatuh. Saking tingginya tangan Nabi sampai nampak ketiaknya. Itu menunjukkan tangan yang diangkat ketika minta hujan itu tinggi. Semakin tinggi tangan ini terangkat, berarti semakin kuat permohonan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain beliau faqama fada'a Allah qa'iman, beliau berdoa dalam keadaan berdiri, summa tawajjaha qibala al-qiblah, sambil menghadap ke kiblat, wa hawwala ridaahu, beliau membalikkan ridaknya, fa asqu, lalu beliau memohon agar diturunkan hujan. Dan kemudian tadi sudah kita sebutkan hikmah kenapa disuruh balik rida. Jadi membalikkan rida itu ada beberapa pandangan. Di antaranya yang maksud dibalikkan rida, yang ujung yang kanan
dari ridaknya dibawa ke kiri. Jadi kalau kita pakai ridak yang belah hunun, kita balikkan supaya ke kiri, yang ke kiri ke kanan. Itu maksud pertama. Atau maksud kedua, ayyuqalliba dhahra ridaihi li batnihi wa batnuhu li dhahrihi. Ridaknya dibalik, yang bahagian dalam ridak dijadikan luar, yang dalam yang luar jadikan ke dalam. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga, ayakhuza bi asfaliha faj'alhu a'laha. Jadi boleh juga yang atas di bawa ke bawah, yang bawah dibawa ke atas. Nah, itu macam-macam cara membalik ridak. Tapi untuk apa dalam hadis disebutkan Nabi membalikkan ridak? Al-hikmah fi zalika at-tafa'ul bi tahwilil hal, yaitu tafa'ul, sebuah harapan, harapan positif agar seperti dibaliknya ridak, begitulah dibalikkan keadaan dari kering menjadi basah. Jadi dari musim kering semoga Allah beri hujan. Itu sunnah yang ketiga, yaitu disuruh doa panjang membalikkan lidah, doa sambil menghadap ke kiblat. Kemudian sunnah yang keempat ketika minta hujan, yaitu ketika salat minta hujan, membaca doa-doa maksur fil istisqa, doa yang diwiridkan langsung oleh Nabi. Nah, di antaranya contoh Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa meminta hujan, beliau mengucapkan Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghaira dhar ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah kami hujan dengan hujan yang lebat tapi tidak membuat banjir, tidak membuat musibah, hujan yang menyenangkan, yang bermanfaat, yang tidak membawa mudarat, ajilan, yaitu mohon disegerakan ya Allah, janganlah engkau tunda. Itu permintaan Nabi kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga pernah berdoa, hadis Umar bin Shu'aib, Rasulullah itu ketika minta hujan beliau berdoa, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hambamu dan binatang-binatang ternak milikmu, artinya engkau yang ciptakan binatang ternak itu ya Allah. Wa anshur rahmataka, luaskanlah rahmatmu, artinya turunkanlah rahmatmu, lalu hidupkanlah tanah yang sudah mati ini ya Allah. Nah, itu doa Nabi, riwayat Abu Daud dengan derajat yang hasan. Jadi ada beberapa doa Nabi, Pak. Ini ada doa yang panjang, saya tidak baca lagi, Pak. Tetapi kalau bisa berdoa, berdoalah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak bisa berdoa dengan cara itu, mintalah dengan bahasa sendiri, tapi yang tujuannya memuji-muji Allah dengan kebesarannya agar Allah menurunkan hujan. Kemudian sunnah berikutnya, ayusalli bihim raka'atin kasalatil ain. Ini intinya yang mau disebutkan, melakukan salat 2 rakaat seperti salat ain dan dijaharkan dalam salat tersebut. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya Allah jawab di saat itu juga, maka apa yang layak kita lakukan ketika tiba-tiba setelah kita berdoa, salat minta hujan, lalu mendung dan mulai turun hujan? Nah, apa yang disunnahkan untuk dilakukan ketika turun hujan itu? Yaitu yang pertama, yustahabbu iza nazala al-matar ay yad'u bil ma'sur wa min zalik. Ketika sudah nampak tanda-tanda turun hujan atau turun hujan,
setelah berdoa maka disunnahkan berdoa dengan doa ketika turun hujan berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kalau melihat hujan turun maka beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Kemudian yang kedua, yajibu an ya'taqida annahu mutiru bi fadlillah wa bi rahmatih la bin nujum wal anwa. Lalu buang jauh-jauh dalam pikiran ketika turunnya hujan bahwa hujan itu turun karena Allah yang menurunkan dengan rahmatnya, bukan karena proses bintang atau tanda-tanda di langit. Jadi jangan mengira bahwa awan yang menurunkan hujan, tidak, Allah. Namun Allah membuat proses agar bisa masuk akal melalui proses berkumpulnya air di awan. Dan kalau kita baca ilmu biologi kan terjadi proses evaporasi, dipanaskan air laut, kan? Kemudian dikumpulkan di awan, lalu awan dibawa oleh angin. Nanti di mana yang mau diturunkan, disitulah awan akan menurunkan hujan. Nah sebelum itu akan terjadi gesekan antara angin dan apalah namanya, apa bahasa istilah-istilahnya kan. Nah, itu semua proses. Tapi yang perlu kita tahu, yang turunkan adalah Allah. Ketika kita mendengarkan suara gelanda, kilat, petir, kalau dalam tafsir itu kalimat Allah ketika membicarakan tentang Ar-Ra'du, kan ada surat Ar-Ra'du, itu artinya kilat. Kilat itu kalau dalam tafsir dan hadis Nabi itu cambuknya malaikat. Nabi mengatakan kilat itu malaikat sedang menghalau awan, sedang dihalau awan supaya awan menuju ke tempat yang diinginkan oleh Allah kepada hamba yang dirahmatinya. Itu dalam hadis. Jadi coba buka surat Ar-Ra'du, baca tafsirnya ketika membicarakan apa itu Ar-Ra'du. Ra'du itu redup. Orang Aceh mengistilahkannya redup, ra'du. Orang Aceh mengambil bahasa itu ra'du, meredup wahai debu, kan? Maksudnya mera'du wahai debu. Orang Aceh ini yang paling banyak menghancurkan bahasa Arab itulah orang Aceh. Hai ra'du je keredup ini kan. Madrasah je ke menasah. Tapi bahasa Aceh terserap banyak dari bahasa Arab. Itu cambukan malaikat kilat itu. Walaupun dalam ilmu teknologi atau ilmu yang ada di dunia nanti menjelaskannya, gesekan angin panas bertemu dengan ini muncullah kilat. Yang ilmu katanya yang dalam hadis Nabi mengatakan cambukan malaikat. Jadi kemana yang disuruh awan? Dan itu semua berdasarkan perintah Allah. Makanya dalam salah satu riwayat hadis, kalau Allah inginkan hujan turun di satu tempat, maka tempat itu aja yang hujan. Satu hadis menyebutkan, ada seorang berjalan di tengah padang pasir, lalu tiba-tiba dia mendengarkan suara di langit, terdengar di telinganya, yaitu suara yang mengatakan, bawalah awan ini ke kebun fulan. Disebutkan nama, tapi dalam hadis itu enggak disebutkan nama, tapi disebut nama yang terdengar di balik awan. Pemudanya mendengarnya aneh, tiba-tiba dia lihat awan semuanya bergeser ke salah satu tempat. Dia ikuti awan itu. Lalu awan itu berkumpul di atas satu kebun dan tiba-tiba turun hujan di kebun itu saja, tidak keluar dari pagar kebun itu sedikit pun. Dia aneh. Lalu dia lihat ada orang yang sedang mengalirkan air di parit-parit di kebun itu. Dipanggillah oleh si orang ini, dia berkata, apakah engkau bernama fulan?
yaitu nama yang dia dengar waktu di langit tadi, yang dia dengar dari langit itu. Dia bilang, benar, aku fulan. Dia mengatakan, subhanallah, aku mendengarkan namamu di antara sela-sela awan disuruh bawa ke kebunmu saja dan disuruh turunkan hujan, dan betul-betul terjadi. Ini hadis sahih, kalau nggak salah saya riwayat Muslim, Nabi yang cerita. Lalu dia bertanya, kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Engkau dapatkan rahmat Allah untukmu. Orang itu berkata, mungkin karena aku istiqamah, hasil kebun ini selalu kubagi 3. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk nafkah keluarga dan diriku, dan sepertiga untuk sedekah. Nah, sepertiga sedekah itu yang membuat Allah selalu menjaga harta. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membagi gaji menjadi 3, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk usaha atau modal apa saja, sepertiga tiap bulan, atau nggak mesti sepertiga lah, istiqamah saja tiap bulan. Gaji misal 2,5 juta, 3 juta, ambil 500.000 istiqamah tiap bulan sedekah. Sebagaimana Allah pelihara hujan di atas pemilik kebun tadi, begitulah Allah pelihara harta kita. Makanya beda, orang yang ahli sedekah selalu dipelihara hartanya oleh Allah, makin kaya. Yang krik-krik panena menghambo jojo. Jadi begitu kunci sampai hujan pun dipelihara Allah untuk orang yang memelihara kebaikan. Jadi ini harus diyakini waktu turun hujan bahwa bukan awan yang menurunkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Waqiah Allah menantang orang-orang kafir dengan mengatakan, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan hujan atau kami yang menurunkan hujan? Kalau seandainya Allah ingin tidak turunkan, maka matilah kalian, kata Allah, hancurlah kalian. Maka patut wajib sangat bersyukur ketika turun hujan. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa Allah pernah menyebutkan hadis qudsi. Apa kata Allah? Asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir, dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Kapan bisa terjadi? Fa amma man qala, barang siapa yang meyakini atau mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih fazalika mu'min bi. Siapa yang mengatakan bahwa kami diturunkan hujan oleh Allah dengan rahmatnya, maka dia telah beriman kepada aku. Dan dia kafirun bil kawakib, dia telah kafir terhadap bintang. Bintang kan bukan Allah. Jadi mukmin terhadap Allah, kafir terhadap bintang. Mengkafiri bintang tidak mengapa. Tapi wa amma man qala, barang siapa yang mengatakan mutirna binau'in, bahwa telah diturunkan hujan karena gugusan bintang. Jadi meyakini hujan turun karena koordinat begini, titik begini, ini begini, maka akan turun hujan. Fazalika kafir bi mu'min bil kawakib, maka mereka telah kafir kepada aku dan beriman kepada bintang. Makanya keyakinan ini itu harus dipelihara dalam urusan turun hujan. Sekarang kan banyak kali orang yang kafir, maksudnya bukan kafir akidah, kafir cara berpikir tentang masalah ini. Itu orang-orang yang kerja di BMKG, itu kadang-kadang susah sekali untuk menisbahkan ke Allah. Asal ada apa-apa, ini terjadi karena lempengan ini terjadi karena ini, karena itu, nanti akan terjadi gelombang panas, itu karena dari utara, dari selatan begini, dan ya itu boleh, secara ilmu boleh, tapi ujungnya harus kasih tahu itu semua terjadi karena Allah telah membuat perkara seperti itu. Kemudian
ketika turun hujan yustahabu, disunnahkan ya, untuk berdoa. Jadi tadi doa ketika turun hujan. Nah, salah satu yang disunnahkan ketika sudah turun hujan adalah berdoalah untuk pribadi. Karena Nabi menyebutkan utlubu al-istijabatid doa. Ada tempat doa yang istijabah, yaitu ketika iltiqa al-juyus, bertemunya dua pasukan perang. Maksudnya ketika jihad fisabilillah, doa diterima Allah. Wa iqamatus salat, dan ketika didirikan salat. Wa nuzulul ghais, dan ketika turunnya hujan. Itu doa. Sayang sekali orang hari ini pada turun hujan hanya doa. Padahal di situ tempat istijabah doa. Asal turun hujan angkat tangan terus, minta terus. Yang anak batat-batat minta di situ. Jadi ini kadang-kadang kita lupa tempat-tempat mustajabah dan waktu-waktu mustajabah doa. Kemudian yustahabbu ayat ta'arrad bi ba'dhi badanihi lil matar. Sunnah ketika sudah turun hujan untuk mandi di air hujan yang turun itu. Jadi kan habis salat istisqa diturunkan hujan, maka sunnah untuk mandi langsung, jangan menghindar. Sunnah mandikan, semua keluarga bawa keluar semuanya mandi. Mandi hujan itu salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Contoh dari Anas bin Malik mengatakan, hadis riwayat Muslim, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah matar. Kami pernah bersama Rasulullah lalu turun hujan. Fahassara Rasulullah saubahu hatta asabahu minal matar. Rasulullah membiarkan badannya dibasahi oleh hujan. Jadi mandi, Rasulullah mandi sampai basah bajunya semuanya. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Kenapa engkau mandi hujan begini? Qala, Rasulullah menjawab, li'annahu hadisa ahdi bi rabbih ta'ala. Inilah peristiwa yang berdasarkan janji Allah atas nikmat dan rahmatnya. Jadi turun hujan itu rahmat. Jangan menghindar dari rahmat Allah. Maka salah satu sunnah yang sering ditinggalkan mandi hujan. Dan banyak hadisnya, Pak. Di sini sebutkan hadis, nanti pernah kita bahas di tempat yang lain. Itu sunnah-sunnah ketika hujan. Rasulullah pernah khutbah, sedang khutbah turun hujan. Rasulullah enggak turun dari mimbar, langsung mandi di atas mimbar. Dan dia mengatakan kepada sahabat, jangan ada yang bergerak, mandilah semuanya. Lalu sahabat pun ketika hujan turun, itu langsung mandi hujan. Dan itu bisa menghilangkan penyakit. Namun dibuat catatan oleh para ulama berdasarkan hadis, hujan yang bisa menghilangkan penyakit yaitu hujan yang tidak terhalang dengan apapun, langsung dari langit. Di situ mandi. Jadi jangan mandi hujan yang sudah jatuh di atas seng. Itu nanti membawa kotoran yang lain. Kita mandinya di situ tai burung, tai kucing, tai cicak. Itu hujan penyakit. Kalau sudah mandi yang ada tempat tampung, tapi yang langsung dari langit, di situ bahkan bisa menghilangkan penyakit. Insyaallah yang asam urat, kolesterol, kalau sering begitu insyaallah. Tapi syaratnya setelah itu jangan makan kambing lagi. Ya oleh warna ujung terdekat dengan kambing bina mulang dah. Jadi ini salah satu sunnah. Makanya orang yang minta hujan itu begitu turun hujan jangan ada yang bergerak, mandi semuanya, mensyukuri nikmat Allah. Kita pun Pak yang udah tua-tua jangan malu mandi hujan. Kadang-kadang kita suruh mandi hujan, mana anak asal hujan, ayo nak mandi aja, mandi. Sunnah Nabi mandi hujan. Kita yang sudah tua lagi malai daripada sunnah. Oh malu di depan rumah, mandilah di belakang rumah. Cari tempat belakang rumah yang tidak tertutup, mandilah di situ. Jadi ini salah satu yang kita tinggalkan, mandi hujan. Jadi yang dokter katakan itu membawa penyakit begini dan itu kalau terlapisi atau keadaan, misal contoh cuaca berdebu, misal sedang berdebu sekali, itu mungkin hujan yang pertama turun kan membawa debu itu, itu tunggu dulu sebentar, jangan langsung.
Ya. Baik. Lalu oh ya, sudah di situ, Pak. Itu sunnah-sunnah ketika turunnya hujan. Nah, satu catatan terakhir, ya, Allah tidak turunkan hujan itu kadang-kadang, dan penyebab utamanya adalah karena maksiat. Ya, karena maksiat. Sehingga hadis Nabi menyebutkan kadang-kadang Allah baru turunkan hujan setelah panjang perjuangan kita menahan keadaan cuaca. Itu pun diturunkan karena sayang kepada binatang ternak dan pepohonan yang Allah tumbuhkan. Ya. Dan dalam salah satu hadis Nabi sebutkan, apabila zakat sudah tidak dibayarkan, zina merajalela, ada 5 dosa, Pak. Ya. Itu salah satu hukumannya hujan enggak turun. Oh, sekali-sekali turun bukan karena sayang kepada kita, tapi sayang kepada binatang dan pohonan. Ya. Dan semua ini sudah jarang sekali hujan. Di Singli hujan, di Birun hujan, sana hujan, semua jarang. Tadi malam alhamdulillah sekali kasih. Tapi jarang sekali. Ada meprek-prek, rintik-rintik hilang lagi, rintik-rintik. Yang lain kita dengar udah hujan. Kalau kita mau kembalikan kepada hukum asal, kenapa? Zina enggak ada yang larang. Zina sudah enggak ada yang larang. Kadang-kadang dalam satu kampung pun zina dibiarkan. Ini penyebab Allah marah. Amar ma'ruf nahi mungkarnya hilang. Ya, kafe-kafe, karaoke yang ya, itu kadang-kadang berjalan tiap malam, hana saja. Ya, inilah yang menyebabkan hujan turun. Riba merajalela. Malah ada yang minta untuk dikembalikan dunia riba. Ya, BSI tidak beroperasi 5 hari, kedih pelung. Ya, BSI error, minta supaya yang dunia riba melalui konven dikembalikan. Itu kan bagaimana cara berpikir? Seharusnya yang dikritikkan BSI-nya. Untuk apa dikembalikan yang konven? Itu kan mengundang maksiat baru. Tapi begitulah mental-mental munafik mulai nampak ketika ada sesuatu. Ya.